Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyajikan video pembelajaran tentang sudut ganda atau yang sering disebut dengan sudut rangkap. Nah, sebelum saya memasuki materinya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama kelompok 2, yaitu yang pertama ada Aji Jagustina Siregar, yang kedua ada Dwi Sartika Sabila, yang ketiga ada Laras Joepani, yang keempat ada Putra Angga Pramudia, yang kelima ada Siti Nuraini As'ari Putri, dan yang terakhir yaitu adalah saya sendiri, Suci Nuryati, yang akan menjelaskan materi yang telah kami diskusikan ini, yaitu sudut ganda atau sudut rangkap. Oke, baiklah, langsung saja kita masuki ke materi yang pertama, yaitu rumus trigonometri sudut rangkap atau ganda. Nah, yang akan saya bahas pertama yaitu adalah rumus sinus sudut rangkap atau ganda. Yang kedua itu rumus sinus sudut rangkap atau ganda, yang ketiga rumus tangen sudut rangkap atau ganda, dan yang terakhir yaitu rumus sinus kosinus tangen setengah sudut. Oke, langsung saja kita masuki yang pertama yaitu rumus sinusnya. Sin 2A sama dengan sin A ditambah A. Nah, 2A ini kita tulis 2A-nya sebagai A ditambah A. Nah, selanjutnya sin A dikali cos A ditambah cos A dikali sin A itu merupakan rumus jumlah sudut. Selanjutnya sin A dikali cos A ditambah sin A dikali cos A itu adalah sifat komutatif. Selanjutnya 2 sin A dikali cos A adalah sederhanakan. Nah, jadi rumus sin 2A adalah sin 2A sama dengan 2 sin A dikali cos A. Nah, hal pertama yang harus dicatat, yang harus kita catat pada rumus di atas yang telah saya jelaskan tadi adalah bahwa pada sin 2A tidak dapat difaktorkan keluar dan ditulis sebagai koefisien. Apabila dituliskan sebagai contohnya yaitu jika A sama dengan 30 derajat, sin A dikali 30 derajat sama dengan sin 60 derajat sama dengan akar 3 dikali akar 2. Yang tidak sama dengan 2 sin 30 derajat sama dengan 2 dikali setengah, hasilnya adalah 1. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh 1, yaitu menentukan nilai sinus sudut rangkap. Nah, soalnya yaitu jika sin A sama dengan 4/5 dengan A pada kuadran 2, tentukan sin 2A. Nah, untuk menerapkan rumus sin 2A, pertama kita harus tentukan dulu nilai cos A terlebih dahulu. Nah, karena A terletak pada kuadran 2, maka nilai cos A-nya nanti akan negatif. Nah, cos A sama dengan plus minus akar 1 dikurang sin kuadrat A sama dengan minus, karena tadi A-nya pada kuadran 2, maka cos A-nya itu bernilai negatif. Negatif akar 1 dikurang 4/5 kuadrat, maka hasilnya adalah sama dengan minus 3/5. Sekarang kita dapat menerapkan rumus sin A-nya ya. Nah, baiklah, contoh yang kedua. Membuktikan identitas trigonometri. Nah, buktikan bahwa sin theta ditambah cos theta kuadrat sama dengan 1 ditambah sin 2 theta. Nah, untuk membuktikan identitas ini, pertama kita ekspansi bentuk yang ada pada ruas kiri. Yang ada pada ruas kiri ini ya. Nah, langsung saja kita masukkan sin theta ditambah cos theta kuadrat sama dengan sin kuadrat theta ditambah 2 sin theta cos theta ditambah cos kuadrat. Nah, ini adalah ekspansi. Nah, selanjutnya 1 ditambah 2 sin theta dikali cos theta adalah identitas Pythagoras. Nah, yang terakhir ini dia adalah identitas sudut rangkapnya. 1 ditambah sin 2 theta. Nah, oke, baiklah. Selanjutnya
di sini terdapat 3 bentuk rumus sudut rangkap untuk cos 2A. Nah, bentuk yang pertama itu memuat sin A dan cos A. Bentuk yang keduanya memuat cos A, sedangkan bentuk yang terakhir, yang ketiga itu hanya memuat sin A. Nah, berikut ini saya akan menjabarkan bagaimana kita memperoleh ketiga bentuk rumus sudut rangkap kosinus tersebut. Oke, baiklah, yang pertama cos 2A sama dengan cos A ditambah A. Nah, 2A-nya ini kita tulis menjadi A ditambah A. Nah, selanjutnya cos A dikali cos A dikurang sin A dikali sin A itu merupakan rumus jumlah sudut. Maka, rumus sudut rangkap untuk kosinus 2A yang pertama yaitu cos kuadrat A dikurang sin kuadrat. Nah, selanjutnya kita substitusikan 1 dikurang cos kuadrat A kepada sin kuadrat A. Nah, cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang 1 dikurang cos kuadrat A. Nah, cos kuadrat A dikurang 1 ditambah cos kuadrat A, maka 2 cos kuadrat A dikurang 1. Nah, untuk menulis rumus tersebut ke dalam bentuk yang hanya memuat sin A, kita substitusikan 1 dikurang sin kuadrat A kepada cos kuadrat A. Nah, baiklah kita masukkan saja ya. Cos 2A sama dengan 2 dikali 1 dikurang sin kuadrat A dikurang 1. Sama dengan 2 dikurang 2 sin kuadrat A dikurang 1. Maka hasilnya adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Nah, dengan menggunakan rumus cos A ditambah B untuk A sama dengan B, maka kita peroleh cos 2A sama dengan cos A ditambah A sama dengan cos A dikali cos A dikurang sin A dikali sin A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Nah, ini persamaan satunya, rumus pertamanya. Yang kedua, cos 2A ditambah cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A sama dengan cos kuadrat A dikurang 1 dikurang cos kuadrat A sama dengan cos kuadrat A dikurang 1 ditambah cos kuadrat A. Maka persamaan duanya yaitu 2 cos kuadrat A dikurang 1. Atau cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A sama dengan 1 dikurang sin kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Maka persamaan yang terakhir yaitu persamaan ketiganya adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Oke. Selanjutnya adalah rumus tangen sudut ganda. Nah, rumus tangen sudut ganda ini bisa dituliskan dengan tangen 2A sama dengan 2 tangen A per 1 kurang tangen kuadrat A. Nah, rumus kosinus dan tangen setengah sudut itu adalah yang pertama, kosinus setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 ditambah kosinus alfa per 2. Yang kedua, tangen setengah alfa sama dengan sinus alfa per 1 ditambah cos alfa. Selanjutnya, tangen setengah sama dengan 1 dikurang cos alfa per sin alfa dikali sin alfa sama dengan tidak 0. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu tangen kuadrat setengah alfa sama dengan 1 per cos alfa per 1 ditambah cos alfa. Nah, rumus sinus sudut setengah, sin setengah alfa sama dengan
akar 1 dikurang cos alfa per 2. Nah, kita masuki contoh soal ya. Yang pertama, tentukan nilai dari sinus 30 derajat. Nah, maka sinus 30 derajat sama dengan sinus setengah dikali 60 derajat. Maka kita gunakan rumus yang di atas tadi ya. Rumusnya sin setengah alfa sama dengan akar 1 dikurang cos alfa per 2 sin setengah kali 60 sama dengan 1 akar 1 dikurang cos 60 derajat per 2. Nah, untuk mencari nilai cos 60 derajat, maka kita cari di tabel sudut istimewa. Nah, sudut istimewanya itu sin setengah 60 derajat sama dengan akar 1 dikurang setengah per 2. Nah, sin setengah 60 derajat itu sama dengan akar setengah per 2. Maka kita turunkan akar setengah per 2 itu menjadi akar seperempat. Nah, kita turunkan lagi menjadi seperdua. Jadi nilai dari sinus 30 adalah setengah. Oke, cukup sekian video pembelajaran tentang sudut rangkap atau yang sering disebut dengan sudut ganda. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.